tetap semangat. Oke, Bu ucapkan di sini semoga kamu semuanya tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Masih ingat kan materi kita yang lalu, yaitu tentang pusat pertumbuhan, ya, yang di situ dijelaskan bahwa pusat pertumbuhan itu adalah suatu wilayah atau daerah yang punya ciri khas atau karakteristik apabila dibandingkan dengan daerah lain. Oke, kita masuki materi kita yang ketiga, yaitu materi kita adalah mengenai perencanaan tata ruang. Nah, tujuan dari pembelajaran materi kita kali ini adalah yang pertama, kita mampu mendefinisikan konsep wilayah dan tata ruang. Yang kedua, mampu mendefinisikan pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Dan yang ketiga adalah mampu menggambarkan perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten. Nah, kita akan lanjutkan materi kita berikut ini. Perencanaan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang terbagi atas 3. Yang pertama, perencanaan tata ruang provinsi. Yang kedua, perencanaan tata ruang nasional. Dan yang ketiga, perencanaan tata ruang kabupaten atau kota. Berikut ini adalah perencanaan tata ruang yang ada di Indonesia. Yang pertama, perencanaan tata ruang nasional, yaitu rencana tata ruang wilayah nasional merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Fungsi rencana tata ruang wilayah nasional adalah 1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. 2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dan yang ketiga, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Yang kedua, rencana tata ruang provinsi, yaitu rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Fungsi dari perencanaan tata ruang provinsi adalah 1. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. 2. Acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah provinsi. Dan yang ketiga, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi. Yang ketiga, rencana tata ruang kabupaten atau kota. Pemerintahan daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Penyusunan perencanaan wilayah kabupaten atau kota adalah 1. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. 2. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten kota. Dan yang ketiga, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. Berikut ini adalah beberapa permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. 1. Terjadi alih fungsi lahan atau ruang, yaitu berupa perubahan tata guna lahan. Yang kedua, kebutuhan lahan untuk pembangunan meningkat. 3. Penggunaan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota.
keempat, terjadinya konflik antar wilayah, baik pusat, daerah, dan antar daerah. Apakah dari siswa-siswi ada yang belum memahami materi kita berikut ini? Bagi siswa yang belum memahami materi pelajaran kita, ya, kita bisa kembali ke kelas diskon berikut ini. Oke, sebelum menutup materi pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang kedua, perencanaan tata ruang terbagi atas 3. Yang pertama adalah perencanaan tata ruang nasional, yang kedua perencanaan tata ruang provinsi, dan yang ketiga adalah perencanaan tata ruang kabupaten atau kota. Nah, demikianlah materi pembelajaran kita. Ingat, materi kita untuk minggu depan adalah mengenai interaksi wilayah desa dan kota. Ibu ingatkan kembali ke kalian semua bahwa sekarang ini saatnya kita berlomba-lomba untuk menjaga kesehatan. Sesering mungkinlah untuk bercuci tangan, menggunakan masker, dan selalu hindari keramaian. Tetap semangat!